Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi ini adalah hari yang telah ditunggu-tunggu oleh si malaikat kecil Lila. Dengan balutan gaun indah berwarna kuning berpadu biru, ia begitu bersemangat memulai harinya. Ini adalah pertunjukan pertamanya di sekolah yang ingin ia persembahkan untuk sang bunda. Ayah, Lila berlari kecil menuju sebuah mobil di mana ayahnya berada. Wira baru saja tiba setelah mengurus beberapa pekerjaan penting di kantor. Ia merentangkan tangan menyambut putrinya itu dan memeluknya. "Maaf ya, ayah terlambat." Ia melirik arah jarum jam di pergelangan tangannya. Waktu telah menunjukkan pukul 11 pagi. "Acaranya sudah mulai ya?" "Belum ayah, Lila lagi siap-siap sama bunda," jawabnya. "Opa sama oma juga ada di dalam." "Ya sudah, ayo kita masuk." Wira mengecup wajah gadis Lila dengan gemas, lalu menggendongnya memasuki gedung tempat berlangsungnya opera hari itu. Sepanjang jalan, Lila terus berceloteh riah, menceritakan ada apa saja di dalam sana. Ia juga bercerita tentang Sheila yang punya video TikTok terbaru dengan ayah ibunya. "Ayah, nanti Lila mau main TikTok sama ayah ya," bisik Lila di telinga sang ayah. Tak ingin membuat anaknya kecewa sebelum tampil, Wira terpaksa mengiyakan permintaan itu. "Boleh sayang, tapi hari ini tampil di opera harus bagus ya." "Ah, siap," ucap Lila penuh semangat. "Ya ampun, Lila dengar dari mana kata siap itu?" tanya Wira heran. Sebab si kecil Lila punya banyak istilah baru yang kadang membuat Wira bingung sendiri dalam mengartikannya. "Lila lihat di YouTube ayah, masa ayah tidak tahu cara bilangnya begini, ah siap." Lila memberi contoh dengan mengikuti cara salah seorang YouTuber yang terkenal dengan kata "ah siap." Mendengar itu, Wira hanya dapat geleng-geleng kepala sendiri. "Dulu ayah, Om Marcel, sama Om Willy mainnya kelereng sama batu, nak, bukan YouTube," ujarnya. "Lila tidak boleh kebanyakan nonton YouTube ya, nanti matanya sakit." "Iya ayah." Suasana sudah sangat ramai, tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Di sudut sana ada Marcel, Surya, dan lainnya yang sudah duduk manis menunggu. Senyum jahil pun terbit di sudut bibir Wira saat mengingat video yang ia tonton semalam, betapa lucu dan menggemaskannya Marcel dan Surya. Ia menurunkan Lila dari gendongannya, sehingga gadis kecil itu segera menuju ke belakang panggung untuk bergabung bersama teman-temannya yang lain. Sementara Wira melangkah menuju barisan kursi untuk para orang tua. Wira berdehem seraya menjatuhkan tubuhnya di kursi, membuat Surya dan Marcel menoleh padanya. "Kalian sudah lama?" "Belum lama," jawab Marcel. "Kau hampir terlambat, untung saja operanya ditunda 1 jam, kalau tidak kau akan digantung anakmu." Wira terkekeh pelan, kemudian menatap satu persatu beberapa orang yang hadir di sana. Untung saja kursi mereka cukup berjarak dengan kursi para istri yang duduk bersama di sudut lain. "Kau atau aku yang akan digantung?" Marcel yang belum mengerti maksud ucapan Wira hanya melirik dengan ekor matanya. Kami sudah datang sejak sejam yang lalu. Memangnya kau, dasar jam karet." Setidaknya aku bukan ayah takut anak atau suami takut istri, seperti kalian yang rela menari gagak demi menyenangkan anak istri." Bagai petir menyambar di siang bolong, Surya dan Marcel begitu terkejut mendengar sindiran Wira. Kini mereka saling melirik dengan wajah merona merah saat menduga Wira telah menonton video TikTok mereka. Terutama Surya yang semalam tetap dalam mood cool saat Lila meminta membuat video sejenis itu. Rasanya ia ingin menyembunyikan wajahnya di dalam batu saja. Wira benar-benar keterlaluan. Ia menjadikan video milik Surya dan Marcel sebagai bahan tertawaan. Punya teman sableng seperti Wira memang menguji kesabaran. "Awas saja kalau nanti Lila berhasil membuatmu menari gagak, aku pasti akan menertawakanmu habis-habisan," gerutu Marcel dalam hati.
Sementara Surya diam 1000 bahasa, sebab ia sempat berpura-pura tidak mengerti saat Lila mendesak ingin bermain TikTok. Tidak lama berselang, "Mas," terdengar panggilan Via yang membuat tawa Wira terhenti, sehingga Marcel dan Surya bernafas lega. Setidaknya Wira tidak akan semenyebalkan itu jika sedang bersama pawangnya. "Kenapa sayang?" Panggilan sayang yang diucapkan Wira membuat Marcel dan Surya membuat mimik wajah seperti hendak muntah, sebab Wira yang selama ini kaku telah berubah menjadi seorang suami romantis. "Opera akan dimulai. Ayo kita semua pindah ke kursi depan. Aku mau melihat Lila dari jarak yang lebih dekat. Ayah, Ibu, Sela, dan Mbak Serah juga duduk di depan." "Baiklah." Akhirnya mereka semua memutuskan untuk pindah ke kursi depan agar dapat melihat anak-anak dari jarak yang lebih dekat. Dunia anak-anak memang penuh warna-warni. Dunia di mana mereka tidak mengenal kata benci ataupun marah. Mereka membangun surganya sendiri dengan cara yang unik. Pertunjukan opera hari itu pun dimulai. Lila, Sela, dan anak lain yang terlibat dalam pertunjukan itu tampil memukau dengan kostum masing-masing. Tepuk tangan meriah terdengar menggema diiringi tawa para tamu saat anak-anak tampil dengan menggemaskan. Duduk di barisan para orang tua, senyum bahagia tak pernah lepas dari wajah Via. Ia mengusap setitik air mata yang membasahi wajahnya jika melihat ke masa lalu di mana Lila dengan semangat yang menyala berjuang melawan sakitnya. Kini gadis kecil itu dapat menjalani hidup layaknya anak-anak lain, tampil dalam sebuah opera di sekolah dengan menggunakan kostum putri adalah satu dari ribuan harapan dan impiannya yang terwujud. "Sayang, akhir-akhir ini aku merasa kau sangat cengeng." Wira mengeratkan genggaman tangannya. "Aku menangis bukan karena sedih. Aku sangat bahagia melihat Lila hari ini. Rasanya Tuhan telah mengabulkan semua doaku. Lila sembuh dan sekarang aku punya Gael, ayah, ibu, dan mas," ucap Via penuh syukur. Rasanya semua perjuangannya terbayar sudah. Masuk ke dunia malam yang seakan mengotori nilai kesuciannya sebagai seorang gadis mungkin adalah sebuah kesalahan. Namun dari kesalahan itulah ia belajar untuk tetap bersyukur dan ikhlas menjalani hidup. Dengan seulas senyum, Wira mengecup punggung tangan sang istri. Ia merangkul Via dan menyandarkan di bahunya. "Ya, kita harus banyak-banyak bersyukur. Kau benar, Tuhan menjodohkan kita dengan cara yang unik. Aku sempat membenci dunia setelah kehilangan Lila. Aku bahkan menyalahkan takdir yang kurang bersahabat denganku. Tanpa aku sadari bahwa semua itu adalah cara Tuhan untuk menyatukan kita. Kau menemukan Lila, dan akhirnya dia menjadi jembatan yang mempertemukan kita. Ya, Tuhan selalu memberi apa yang manusia butuhkan dan selalu menjawab setiap doa. Hanya manusialah yang terkadang kurang bersabar dalam menunggu proses perwujudan doanya." Tamat.